Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, salah satu kelompok dari kelas C, akan mempresentasikan hasil review dari jurnal yang berjudul Chloramphenicol Hydrogel Ophthalmic. Kita mempunyai 3 tujuan di sini. Yang pertama, mengetahui bahwa chloramphenicol dapat memenuhi syarat untuk dijadikan sediaan hidrogel obat mata. Yang kedua, mengetahui bagaimana cara pembuatan formulasi hidrogel sebagai sistem penghantaran obat mata yang memiliki khasiat terapeutik yang baik dalam mengobati infeksi mata. Dan yang ketiga, kita dapat mengetahui metode apa saja yang dapat digunakan dalam pembuatan sediaan hidrogel obat mata ini. Menurut Farmakopeia 4, larutan obat mata adalah larutan steril, bebas partikel asing, merupakan sediaan yang dibuat dan dikemas sedemikian rupa hingga sesuai digunakan pada mata. Sediaan obat mata biasanya dipakai untuk menghasilkan efek setempat pada pengobatan bagian permukaan mata atau pada bagian dalamnya. Bentuk sediaan obat mata selain larutan dapat juga berupa suspensi atau salep. Chloramphenicol merupakan antibiotik spektrum luas yang dapat mengatasi konjungtivitis akut pada mata yang disebabkan oleh mikroorganisme. Nah, penetrasi intraokuler chloramphenicol sangat baik karena kelarutan terhadap lemaknya tinggi. Di sini akan menjelaskan 4 poin. Yang pertama buat mata, dan chloramphenicol, lalu formula, dan diakhiri dengan evaluasi. Tapi yang obat mata tadi sebelumnya udah diucapkan. Jadi yang selanjutnya yang akan dijelaskan tentang chloramphenicol oleh Nay. Selanjutnya ada chloramphenicol. Chloramphenicol adalah salah satu antibiotik yang secara kimiawi diketahui paling stabil dalam segala pemakaian. Memiliki stabilitas yang sangat baik pada suhu kamar dan kisaran pH 2-7. Stabilitas maksimumnya dicapai pada pH 6. Pada suhu 25 derajat Celcius dan pH 6, memiliki waktu paruh hampir 3 tahun. Yang menjadi penyebab utama terjadinya degradasi chloramphenicol dalam media air adalah pemecahan hidrolitik pada pemecahan amida. Laju reaksinya berlangsung di bawah orde pertama dan tidak tergantung pada kekuatan ionik media. Selanjutnya ada formula. Preformulasi dari chloramphenicol ini menurut Dirjen POM 1995, rumus molekulnya C11H12Cl2N2O5. Nama umumnya chloramphenicol. Pemberiannya hablur halus berbentuk jarum atau lempeng memanjang, putih hingga putih kelabu atau putih kekuningan. Untuk larutannya sukar larut dalam air, terus mudah larut dalam etanol, dalam propilen glikol, dalam aseton, dan dalam etil asetat. Persyaratannya, pada sediaan kapsul, chloramphenicol mengandung chloramphenicol C11H12Cl2N2O5 tidak kurang dari 90% dan tidak lebih dari 120% dari jumlah yang tertera pada etiket. Selanjutnya ada formulasi sediaan. Bahan yang digunakan ada chloramphenicol, HPMC, propilen glikol, gliserin, twin 80, metilparaben, buffer asetat 6,8, dan air. Di sini dibuat 4 sediaan karena menggunakan yang perbedaannya hanya pada konsentrasi HPMC. Pada pertama, konsentrasi HPMC digunakan 0,2%, kedua 0,3%, ketiga 0,4%, dan kelima 0,5%. Peneliti tertarik untuk membuat formulasi sediaan sediaan hidrogel sedalam mengobati infeksi mata. Oleh karena itu, dilakukan penelitian tentang bagai sistem penghantaran obat mata yang memiliki khasiat terapeutik yang baik formulasi dan evaluasi sediaan hidrogel ophthalmic chloramphenicol dengan menggunakan hidroksimetilselulosa atau HPMC sebagai basis pembentuk gel. Hidrogel sendiri merupakan sediaan yang menambahkan polimer untuk memperpanjang retensi obat di mata, menurunkan pengeringan nasolakrimal, dan meningkatkan ketersediaan hayati. Polimer mampu menyerap air dalam jumlah besar, oleh karena itu, bila diteteskan ke dalam mata, hidrogel memiliki mukoadesif yang baik pada lapisan mukosa hingga pengiriman obat ke mata dapat lebih optimal.
Salah satu antibiotik yang biasa digunakan dalam formulasi sediaan optalmik adalah chloramphenicol, karena memiliki spektrum bakteri gram positif yang sangat luas, gram negatif, dan bakteri anaerob. Penetrasi intraokuler chloramphenicol sangat baik karena kelarutan lemaknya tinggi. Selanjutnya ada analisis formula. HPMC. HPMC di sini berfungsi sebagai gelling agent yang merupakan bahan pembentuk gel. HPMC membentuk basis gel dengan cara mengabsorpsi pelarut sehingga cairan tersebut tertahan dan meningkatkan tahanan cairan dengan membentuk massa cairan yang kompak. Semakin banyak HPMC yang terlarut, maka semakin banyak juga cairan yang tertahan dan diikat oleh agen pembentuk gel. Selanjutnya ada Twin 80, digunakan sebagai emulsifying agent atau emulgator. Emulsifying agent ini mempunyai kemampuan untuk menarik fase air dan fase minyak sekaligus. Selain itu, juga dapat menempatkan diri di antara kedua fase sehingga mampu untuk menurunkan tegangan permukaan. Selanjutnya ada propilen glikol. Propilen glikol digunakan sebagai pemakan yang akan mempertahankan kandungan air dalam sediaan sehingga sifat fisik dan stabilitas sediaan selama penyimpanan dapat dipertahankan. Oleh karena itu, propilen glikol dapat digunakan sebagai pemakan dalam sediaan gel. Pemakan akan menjaga kestabilan sediaan gel dengan cara mengabsorpsi lembab dari lingkungan dan mengurangi penguapan air dari sediaan. Penelitian yang digunakan yaitu estimasi menggunakan formula yang mengandung propilen glikol dengan kadar propilen glikol 5% sampai 30%. Buffer fosfat 6,8 sediaan optalmik sebaiknya memiliki kisaran pH 5 sampai 7,4 sehingga formulasi akan stabil dan tidak menyebabkan iritasi pada sediaan pada pasien pada saat pemberian obat. pH hidrogel selama 28 hari penyimpanan tidak mengalami penurunan drastis akan akibat penambahan buffer fosfat 6,8 dalam formulasi yang berbentuk pH. Selanjutnya air sebagai pelarut karena sediaan yang dibuat dalam bentuk hidrogel. Selanjutnya ada metilparaben. Metilparaben diperlukan dalam formulasi sediaan gel untuk mencegah kontaminasi mikroba akibat tingginya kandungan air pada sediaan gel. Fungsi utama dari metilparaben adalah pengawet antimikroba pada sediaan kosmetik, produk makanan, dan formulasi farmaseutika. Penggunaan pengawet diperlukan dalam sediaan gel karena mempunyai kadar air dalam sediaan yang tinggi. Kadar air yang tinggi ini merupakan medium yang baik bagi pertumbuhan mikroorganisme. Metilparaben dalam penggunaannya dapat digunakan secara tunggal maupun dikombinasikan dengan anggota paraben lain maupun antimikroba. Penggunaan metilparaben secara umum untuk sediaan topikal berada pada rentang 0,02% sampai 0,3%. Selanjutnya, evaluasi akan dijelaskan oleh Mia. Yang pertama ada hasil pengamatan organoleptik. Dari hasil pengamatan 28 hari, keempat formulasi hidrogel chloramphenicol tidak terjadi perubahan organoleptik, di mana sediaan tetap tidak berwarna, bening, dan tidak berbau. Hasil pengerjaan keempat formulasi stabil secara fisik selama penyimpanan. Untuk pengamatan visual, tidak ada pemisahan antara bahan pembentuk dengan pembawa cair. Yang selanjutnya ada hasil pengukuran pH. Hasil pengukuran pH ini sebagai sediaan yang diberi secara topikal pada mata. Hidrogel chloramphenicol memiliki kisaran pH yang disesuaikan dengan kisaran pH yang tidak akan mengiritasi mata. Hal ini terlihat bahwa nilai pH masing-masing menurun selama waktu penyimpanan. Penurunan pH ini kemungkinan disebabkan chloramphenicol memiliki kisaran pH 4,5 sampai 7,5 yang menunjukkan interaksi dengan eksipien lain dalam formulasi. Sediaan ini sebaiknya memiliki kisaran 5 sampai 7,4 sehingga formulasi akan stabil dan tidak akan mengiritasi pada pasien yang saat pemberian obat. Selanjutnya, ada hasil pengukuran viskositas. Viskositas keempat formula hidrogel mengalami penurunan sangat sedikit selama 28 hari.
Untuk F3 dan F4 menunjukkan nilai viskositas yang relatif besar dibandingkan dengan F1 dan F2. Ini dipengaruhi oleh perbedaan jumlah HVMC yang digunakan dalam formulasi yang mempengaruhi viskositas sediaan. Dengan demikian, terlihat bahwa semakin besar jumlah HVMC yang digunakan, maka akan semakin besar nilai viskositas yang dihasilkan. Viskositas secara langsung bergantung pada konsentrasi polimer. Selain itu, nilai viskositas dengan kisaran 5 CPS sampai 100 CPS mengalami peningkatan waktu kontak formulasi pada permukaan kornea. Dan nilai viskositas yang lebih tinggi tidak memberikan manfaat yang berarti, tetapi cenderung meninggalkan residu pada kelopak mata. Selanjutnya, dilanjutkan dengan Siva. Yang keempat, penentuan preparasi kadar hidrogel optalmik klorampenikol. Kadar klorampenikol dalam formula yang telah dibuat dapat ditentukan dengan menggunakan spektrofotometer UV visible. Berdasarkan analisis kuantitatif dengan metode spektrofotometri ultraviolet, dapat dilihat bahwa kadar klorampenikol pada keempat rumus di atas menunjukkan hasil kadar yang relatif besar, yaitu antara 110,45% 124,32%. Kisaran kadar pada keempat formula menunjukkan dosis obat yang seragam. Selama 28 hari waktu penyimpanan, kadar keempat sediaan formula hidrogel telah sedikit menurun. Namun keempat formula tersebut tetap memenuhi syarat karena ukuran yang ditunjukkan oleh Persyaratan Farmakopeia Indonesia yang tidak kurang dari 90% dan tidak lebih dari 130% dari jumlah yang tertera pada tabel. Yang kelima, ada studi kompatibilitas. Spektrum inframerah klorampenikol, HPMC, dan kombinasi klorampenikol dengan HPMC yang telah diperoleh ditunjukkan pada gambar. Semua puncak karakteristik klorampenikol dapat dilihat pada grafik spektrum inframerah yang menunjukkan kompatibilitas obat dan polimer. Spektrum yang dihasilkan menegaskan bahwa tidak ada perubahan signifikan dalam integritas kimiawi obat. Yang keenam, ada hasil pengujian potensi, di mana potensi sediaan optalmik hidrogel klorampenikol ditentukan dengan menghitung potensi sediaan terhadap bakteri Escherichia coli yang sebanding dengan nilai potensial klorampenikol sebelum digunakan dalam formulasi. Berdasarkan data dapat disimpulkan bahwa sediaan optalmik hidrogel klorampenikol mempunyai potensi untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroba sesuai persyaratan dan Farmakopeia Indonesia. Yang terakhir ada studi disolusi in vitro. Pengujian pelepasan klorampenikol dilakukan dengan menggunakan in vitro cell diffusive range. Dari hasil pengujian didapatkan bahwa F4 merupakan preparasi di mana jumlah klorampenikol yang telah terdifusi minimal 5 menit, di mana kadar klorampenikol dipisahkan 11,01% dan pada waktu 8 jam. Kadar klorampenikol dipisahkan adalah 71,13%. Di F1, jumlah pelepasan klorampenikol terbesar dibandingkan F2, F3, dan F4, di mana jumlah klorampenikol yang dilepaskan setelah 5 menit adalah 14,73% dan setelah 8 jam sekitar 80,30%. Selanjutnya dibacakan oleh Firly. Yang terakhir ada kesimpulan. Kloramfenikol dapat digunakan dalam sediaan hidrogel obat mata karena memenuhi syarat seperti tidak kurang dari 90% dan tidak lebih
dari 130% yang tertera pada label. Hal tersebut ditunjukkan oleh beberapa evaluasi, yakni hasil pengamatan organoleptik, hasil pengukuran pH, hasil pengukuran viskositas, penentuan preparasi kadar hidrogel optalmik kloramfenikol, studi kompatibilitas, hasil pengujian sterilitas, hasil pengujian potensi, studi disolusi in vitro. Sediaan hidrogel diformulasikan dengan HPMC yang telah menunjukkan karakteristik yang baik dapat diterima dalam memperpanjang absorpsi obat yang memastikan ketersediaan hayati bekerja secara optimal. Sediaan ini menunjukkan bahwa pengobatan optalmik itu aman. Kadar kloramfenikol dalam formula yang telah dibuat ditentukan dengan menggunakan spektrofotometer UV. Pengukuran absorbansi dilakukan terhadap panjang gelombang yang menunjukkan absorbansi maksimum 280 nm. Penentuan masing-masing formula dilakukan dengan memasukkan nilai absorbansi ke dalam persamaan kurva standar yang dibuat pada preformulasi. Dari analisis kuantitatif dengan metode spektrofotometri UV, pada gambar dapat dilihat kadar kloramfenikol pada keempat rumus di atas menunjukkan hasil kadar yang relatif besar, yaitu antara 120,45% sampai 124,32%. Kisaran kadar pada keempat formula tersebut menunjukkan distribusi obat yang seragam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.